Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya tidak bisa kita loncati. Walaupun mungkin sekarang ini kurikulum itu sudah berbeda dengan dulu. Artinya seorang mahasiswa itu bisa saja dia mengambil mata kuliah yang dia kehendaki. Misalnya dia langsung ngambil mata kuliah transmisi daya listrik. Mungkin juga dia dari jurusan lain ketika dia mau mengambil mata kuliah di teknik elektro sekarang sudah sudah bisa. Namanya Merdeka Belajar. Jadi adik-adik pun di sini kalau mau mengambil mata kuliah komputer, bahkan mata kuliah ekonomi atau hukum, itu boleh-boleh saja. Karena memang kurikulum yang sekarang ini memperbolehkan seperti itu. Namun sebenarnya ada urutan-urutannya, seperti yang saya katakan tadi dari fisika, kalkulus, kemudian, sorry, dari matematika, kalkulus, kemudian fisika, barulah nanti masuk ke medan elektromagnetik ini, baru ke pelajaran lain seperti mesin-mesin listrik, transmisi daya listrik, analisis sistem tenaga, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Kalau kita belajar mengenai medan elektromagnetik, yang tergambar kepada kita adalah kata medan dan elektromagnetik. Elektromagnetik ada elektro dan ada magnetnya. Nah, tentunya kita sudah bisalah membayangkan apa yang harus kita kuasai nanti setelah kita lulus, apalagi dapat nilai A dari mata kuliah medan elektromagnetik, maka kemampuan harus Anda miliki itu seperti apa. Jadi ini mata kuliah yang cukup memerlukan analisis mendalam sebenarnya. Jadi kalau orang sudah dapat nilai A dari mata kuliah ini, maka sebenarnya di dunia teknik elektro dia udah gampang lah ke depannya dia sudah gampang. Tidak terlalu sulit mempelajarinya mulai dari mesin-mesin listrik, sama juga prosesnya, transmisi daya listrik juga, kemudian analisis sistem tenaga juga, dan banyak lagi mata kuliah, apalagi mata kuliah energi baru terbarukan, itu lebih menganalisis kepada bagaimana terciptanya energi baru dari potensi-potensi yang ada. Oke, adik-adik, kita mata kuliah kita pertemuannya. Jadi kan kemarin ada juga kalau nggak salah yang apa ya yang ngechat di grup. Kenapa Pak di situ semua mata apa pertemuannya eh apa namanya online atau daring? Bisa kita atur sebenarnya kalau memang adik-adik ingin pertemuannya tetap muka, eh, bisa dilakukan. Artinya nanti mungkin adik-adik bilang Pak kita tetap muka, walaupun nanti tetap apa ada absen daringnya, nggak apa-apa kita tatap muka. Jumpa misalnya di kampus nanti kita pesan ruangannya gitu kan, kita bisa tatap muka. Nah, mungkin karena apa ya sesuatu dan lain hal sehingga dibuat daring untuk mata kuliah saya. Kebetulan saya pun sebenarnya lagi tugas belajar, jadi mungkin itu penyebabnya kenapa mata kuliah saya itu dibuat daring atau online. Saya pun mata kuliah untuk semester ini tidak banyak, cuma dua mata kuliah mengajar. Jadi eh, makanya dibuat daring mungkin kan. Baiklah adik-adik, kita kalau sudah perkenalan kita langsung sajalah masuk ke materi. Nah, tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung ke materi di dalam medan elektromagnetik itu. Saya share dulu. Nah, ini dia. Oke, saya screenshot. Ya. Nah, ini dia medan elektromagnetik. Yang pertama pembahasannya itu adalah mengenai analisis vektor. Karena ini memang yang sangat penting ya. Jadi medan elektromagnetik itu berbicara atau menggunakan rumusan-rumusan vektor.
secara vektor. Karena dari kata medan itu sendiri, medan merupakan besaran besaran vektor. Nah, pengertiannya nanti kita bahasnya. Jadi analisis vektor, kemudian nanti medan listrik, rapat fluksi. Nah, ini nanti bahan setelah analisis vektor ya. Nah, mungkin bisa ini yang kita bahas, mungkin juga bisa yang lain. Tentatif saja kita sesuai dengan waktunya nanti. Nah, untuk vektor itu sendiri ada skalar dan vektor, kemudian ada aljabar dan perkalian vektor, kemudian sistem koordinat, kartesian, komponen vektor dan vektor satuan. Kemudian sistem koordinat silinder, kemudian ada koordinat bola nanti kan, kemudian transformasi koordinat, transformasi itu artinya perubahan, kemudian transformasi vektor, kemudian ada terakhir itu sistem koordinat bola. Nah, pertama kita mengenal dulu, mungkin adik-adik pun sudah pernah tahu ya, mengenai skalar dan vektor. Kalau skalar itu hanya mempunyai besar saja. Kalau vektor dia mempunyai besar dan arah. Artinya gini, kalau skalar itu di mana-mana dia nilainya sama. Nah, sehingga dia katakan mempunyai besar. Mau posisinya di mana dia tetap nilainya misal kalau 10 ya 10 di mana-mana 10. Contohnya itu massa. Massa itu di mana-mana dia tetap. Kemudian volume. Volume juga tetap di mana-mana. Temperatur di mana-mana juga posisinya. Kalau benda yang panas temperaturnya akan tinggi. Kemudian energi. Energi juga eh, besarnya tetap hanya mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Mohon dimatikan itu. Saya lagi tidak eh, melihat peserta, jadi mohon dimatikan. Kemudian ada vektor, tadi skalar ini vektor, mempunyai besar dan arah, seperti gaya, kecepatan, percepatan, berat. Jadi ada perbedaan antara berat dengan massa. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat awam mengatakan atau menyatakan berat itu sama dengan massa. Artinya konotasinya kalau mereka katakan berat, sebenarnya mereka mengatakan massa. Misalnya berat beras, dikatakannya beratnya 1 kilo, padahal sebenarnya itu adalah massa. Jadi kalau massa di mana-mana dia tetap kalau 1 kilo ya 1 kilo. Mau dibawa ke kutub, mau dibawa ke laut, semua massanya 1 kilo. Tapi kalau berat, dia akan berbeda. Di kutub beratnya akan berbeda, di laut berbeda, kemudian di apa daerah gurun juga berbeda. Karena tergantung gravitasi. Gravitasi dipengaruhi juga oleh gaya apa gaya di bumi itu. Jadi bisa saja berat itu dipengaruhi oleh misalnya ketinggian, kemudian juga ada eh, kecepatan angin yang lain di sekitar situ sehingga dikatakan bahwa beratnya itu akan berbeda. Seperti gaya juga, gaya ke atas, gaya ke samping, gaya ke bawah itu berbeda nilainya. Kecepatan juga demikian, percepatan juga demikian.